Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, tetap semangat belajar supaya menjadi anak yang pintar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 4 tentang sehat itu penting, subtema 1 pembelajaran ketiga untuk kelas 5 semester 1. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran ketiga ini yaitu yang pertama, materi PPKN KD 3.2 tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat, materi IPS KD 3.2 tentang interaksi manusia dengan lingkungan, dan materi Bahasa Indonesia KD 3.6 tentang pantun. Warga masyarakat di tempat tinggal Edo sedang kerja bakti. Mereka membuat jalan setapak untuk masuk ke gang perumahan setempat. Mereka juga bekerja bakti membersihkan lingkungan. Semua warga masyarakat ikut dalam kegiatan kerja bakti, termasuk Edo. Kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan upaya menciptakan lingkungan sehat. Dengan lingkungan sehat, warganya pun hidup sehat. Semua warga harus mengikuti kerja bakti, karena kerja bakti merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab setiap warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita juga berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Nah anak-anak, tahukah kamu apa perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang. Namun, hak seseorang dibatasi oleh hak orang lain. Jadi, dalam menuntut hak, kita tidak bisa sembarangan. Hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan hak seseorang tidak melanggar hak orang lain. Selanjutnya, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, jika kewajiban tidak dilaksanakan, maka akan mendatangkan sanksi bagi pelanggarnya. Hak dan kewajiban haruslah seimbang. Seseorang tidak dapat hanya menuntut haknya tanpa mau melaksanakan kewajibannya. Hal tersebut dikarenakan hak dan kewajiban seseorang berhubungan dengan hak dan kewajiban orang lain. Jadi intinya, hak dan kewajiban harus seimbang. Selanjutnya, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Bertanggung jawab berarti berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab merupakan bentuk kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Anak-anak, apa yang dilakukan orang-orang saat berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti? Dalam kegiatan kerja bakti, orang-orang bekerja bersama-sama untuk membersihkan lingkungan. Mereka juga saling berbincang dan membicarakan banyak hal. Kerja bakti merupakan salah satu bentuk interaksi manusia dengan lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial, misalnya sesama manusia. Manusia hidup di dalam dua lingkungan, yaitu lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan merupakan ruang yang ditempati makhluk hidup dan benda tak hidup. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Banyak kebutuhan hidup manusia yang tidak mampu dipenuhi sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering melakukan kegiatan interaksi. Misalnya, interaksi antar individu. Interaksi antar individu merupakan interaksi yang terjadi antara individu dengan individu. Interaksi ini terjadi jika individu yang satu memberikan pengaruh kepada individu lainnya. Interaksi antar individu dapat terjadi meskipun dua individu tersebut tidak melakukan kegiatan apa-apa. Contohnya yaitu bau minyak wangi atau bau keringat yang mengundang reaksi individu lain. Interaksi seperti itu disebut interaksi yang tidak konkret. Contoh interaksi yang konkret yaitu berjabat tangan, saling menegur, dan bercakap-cakap. Selanjutnya, interaksi individu dengan kelompok. Interaksi individu dengan kelompok merupakan interaksi yang terjadi antara seorang individu dengan sekelompok orang yang biasanya lebih dari 3 orang. Contoh dari interaksi individu dengan kelompok yaitu interaksi antara guru yang mengajar siswanya di kelas atau seorang penceramah yang berceramah di depan orang banyak. Selanjutnya, interaksi antar kelompok. Interaksi antar kelompok merupakan interaksi yang terjadi antara dua kelompok. Contoh dari interaksi ini yaitu dua tim sepak bola yang sedang bertanding. Ini 11 melawan 11. Diskusi antar kelompok.
dan kolaborasi dua kelompok tari. Anak-anak, interaksi sosial tidak selamanya mengarah kepada kebersamaan atau persatuan. Oleh karena itu, interaksi sosial dibedakan menjadi dua, yaitu interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial asosiatif adalah interaksi sosial yang memiliki nilai-nilai positif. Nah, ini mengarah ke persatuan. Misalnya, 1. Kerjasama, yaitu usaha yang dilakukan bersama guna mencapai tujuan bersama juga. Yang kedua, akomodasi, yaitu suatu proses penyesuaian dalam interaksi sosial guna meredakan konflik, pertentangan, atau hal negatif lainnya yang terjadi. Yang ketiga, asimilasi, yaitu proses penyerapan dan peleburan suatu kebudayaan kepada kebudayaan lainnya sehingga masing-masing pihak merasakan kebudayaan yang terlebur tersebut menjadi milik bersama. Yang keempat, akulturasi, yaitu proses penerimaan kebudayaan luar atau asing ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan unsur dan identitas asli kebudayaan sendiri menjadi hilang. Untuk interaksi sosial disosiatif adalah interaksi sosial yang memiliki nilai negatif. Ini mengarah ke perpecahan. Misalnya, persaingan, yaitu interaksi sosial yang terjadi ketika masing-masing pihak bersaing atau berkompetensi untuk memenangkan atau mendapatkan sesuatu demi keuntungan sendiri. Yang kedua, kontravensi, yaitu sikap menentang secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari terjadinya perselisihan secara terbuka. Yang ketiga, ada konflik atau pertentangan, yaitu suatu perjuangan yang dilakukan oleh satu pihak untuk memenuhi tujuannya dengan cara menentang pihak lain. Anak-anak, masyarakat Indonesia yang hidup tersebar di berbagai wilayah Indonesia memiliki beragam karakteristik. Karakteristik antara satu wilayah dengan wilayah lainnya berbeda-beda. Perbedaan tersebut mencakup aspek seni, ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia hendaknya menjaga interaksi yang baik. Interaksi yang baik dalam perbedaan tersebut dapat mendukung pembangunan nasional. Upaya yang dilakukan warga masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sosial budaya, yaitu yang pertama, bergotong royong atau kerja bakti. Yang kedua, mengumpulkan dana untuk membantu salah satu warga yang sakit. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah untuk mencari jalan keluar ketika terjadi suatu masalah. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kekuatan masyarakat terletak pada ikatan kerjasama. Pentingnya kerjasama dalam masyarakat dapat diungkapkan dengan sebuah pantun. Pantun berikut ini memudahkan untuk mengingatnya. Turun ke paya memetik kangkung, hati senang dibantu si dia. Bergotong royong penduduk sekampung, hasil mufakat hidup bahagia. Nah anak-anak, masih banyak pantun contoh yang mengandung nasihat, terutama tentang pentingnya kerjasama dan mufakat dalam masyarakat. Coba simak contoh pantun berikut ini. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Nah, pantun ini sangat bermakna. Maknanya adalah setiap manusia hendaknya menyisakan waktu untuk berkumpul bersama warga kampungnya. Berkumpul untuk membicarakan masalah bersama hingga mencapai mufakat. Ya, sekian pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Sampai jumpa lagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.